Suara desahan tertahan di balik pintu ruang rapat itu membuat Sarah terpaku. Dari celah yang sedikit terbuka, ia melihat atasannya sedang bermesraan dengan selingkuhannya tepat di atas meja yang baru saja ia lap bersih. Namun ketika skandal itu meledak dan pria itu kehilangan segalanya, justru Sarahlah satu-satunya orang yang tidak berpaling. Bagaimana seorang cleaning service menjadi saksi kehancuran pria yang dulu meremehkannya? Inilah kisah Sarah menghadapi dunia yang penuh kepalsuan. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran pencerita kehidupan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia besar di balik pintu kantor ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita emosional lainnya. Dan silakan tulis di kolom komentar ya kalian sedang menonton dari kota mana sekarang. Baiklah, mari kita ikuti perjalanan Sarah dalam menghadapi kenyataan pahit di balik dinding kaca gedung pencakar langit Jakarta. Lampu neon di langit-langit kantor lantai 30 itu berkedip 2 kali sebelum akhirnya memancarkan cahaya putih dingin yang menusuk mata. Di jam 11 malam, gedung ini bukan lagi tempat bagi kesibukan korporat yang bising, melainkan sebuah labirin kaca yang sunyi dan hampa. Sarah menyeret ember plastik birunya dengan gerakan yang lambat dan terukur. Suara roda ember yang berdecit pelan di atas lantai marmer menjadi satu-satunya melodi yang menemani langkahnya. Ia adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang kecantikannya tertutup oleh lapisan kelelahan yang permanen. Kulit kuning langsatnya tampak pucat di bawah siraman lampu elektrik, dan rambut hitamnya diikat seadanya, menyisakan helai-helai halus yang basah karena keringat di tengkuknya. Seragam biru mudanya yang bertuliskan nama Sarah di dada kiri tampak sedikit kebesaran, seolah mencerminkan tubuhnya yang kian hari kian kurus karena beban hidup yang tidak pernah berhenti menuntut. Ia berhenti di depan pintu ruang rapat utama yang megah. Pintu kayu jati itu terasa dingin saat disentuhnya. Sarah menarik napas dalam, membiarkan aroma cairan pembersih lantai yang tajam dan steril memenuhi paru-parunya. Baginya, bau kimia ini adalah bau kejujuran. Sesuatu yang membersihkan segala jejak palsu dari orang-orang yang hanya hadir di sini untuk bersandiwara. Saat pintu terbuka, aroma lain menyeruak masuk ke indera penciumannya. Ada bau parfum mahal yang masih tertinggal di udara, beradu dengan aroma tipis minuman beralkohol dan bau pengap dari ruangan yang tertutup rapat selama berjam-jam. Sarah menyalakan lampu tambahan, mengungkap kekacauan kecil yang ditinggalkan oleh penghuninya sebelum ini. Ia mulai bekerja dengan rutinitas yang sudah mendarah daging. Tangannya yang kasar karena deterjen mengambil sebuah gelas kristal dari atas meja panjang. Di pinggir gelas itu, ada noda lipstik merah tua yang berantakan. Sarah menatap noda itu cukup lama. Ia membayangkan seorang wanita yang duduk di sana, tertawa dengan nada yang dipaksakan, sementara seorang pria dengan kemeja putih mahal duduk di hadapannya dengan niat yang tidak pernah tulus. Di sudut ruangan, ia menemukan selembar tisu yang tertinggal dan jatuh di lantai. Sarah membungkuk, memungutnya dengan ujung jari. Ia tahu betul apa yang terjadi di ruangan ini beberapa jam yang lalu. Ruang rapat ini bukan hanya tempat untuk kontrak bisnis, tapi juga tempat persembunyian bagi mereka yang ingin menukar kesetiaan dengan kesenangan singkat. Tiba-tiba, sebuah rasa sesak menghimpit dadanya. Sarah duduk di salah satu kursi kulit yang empuk. Sesuatu yang biasanya tidak berani ia lakukan. Ia menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang gelap. Di luar sana, lampu-lampu Jakarta bertebaran seperti butiran permata yang jatuh di atas kain bludru hitam. Namun Sarah merasa sangat jauh dari semua kemewahan itu. Ia teringat akan rumah kecilnya yang atapnya bocor, tentang tagihan sekolah anaknya yang belum terbayar, dan tentang rasa sepi yang selalu memeluknya sejak suaminya pergi 3 tahun yang lalu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang sayu. Tanpa suara, satu tetes air mata jatuh menyusuri pipinya, mendarat tepat di atas meja kayu yang baru saja ia lap bersih. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, suara pintu yang terbuka membuat Sarah tersentak. Ia dengan cepat mengusap wajahnya dengan lengan seragamnya yang kasar, mencoba mengembalikan topeng ketegarannya. Di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga ke siku. Adrian, sang manajer muda yang sering memakai ruangan ini, berdiri mematung dengan kunci mobil di tangannya. Ia datang kembali untuk mengambil barang yang tertinggal. Namun yang ia temukan adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Adrian menatap Sarah,
Melihat mata merah dan bahu yang sedikit gemetar itu, Adrian mematung di balik dinding kaca kantornya yang bening seolah ia adalah pengamat yang sedang mempelajari spesies asing di sebuah akuarium raksasa. Biasanya pada jam 9 malam ia sudah berada di bar mewah bersama rekan bisnisnya, namun belakangan ini ada sesuatu yang menahannya di lantai 30 ini. Pria berusia 29 tahun itu mencoba fokus pada tumpukan laporan di meja mahoninya, namun matanya terus teralih pada sosok wanita berseragam biru muda yang bergerak tenang di koridor. Sarah bekerja dengan ritme yang hampir seperti sebuah tarian sunyi. Ia menyapu debu di atas meja dan mengosongkan tempat sampah dengan gerakan yang tidak pernah menimbulkan suara gaduh. Adrian menyadari bahwa ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak pernah ia hiraukan. Ia melihat bagaimana Sarah selalu berhenti sejenak di depan tanaman lidah mertua yang mulai layu di sudut lobi, lalu menyiramnya dengan sedikit air dari botol minum pribadinya, seolah memberikan napas pada sesuatu yang hampir mati di tengah kedinginan mesin pendingin ruangan. Rasa bersalah yang asing mulai merayap di hati Adrian setiap kali ia mengingat bagaimana ia menggunakan ruang rapat itu untuk pertemuan rahasianya. Baginya ruangan itu hanyalah tempat transaksi, namun bagi Sarah tempat itu adalah beban kerja tambahan yang harus disucikan kembali. Suatu malam Adrian sengaja keluar dari ruangannya saat Sarah sedang beristirahat sebentar di pantry kecil. Wanita itu duduk di sebuah kursi plastik tua sambil memegang sebuah buku doa kecil bersampul plastik bening yang ujungnya sudah mulai menguning. Bibir Sarah bergerak tanpa suara sementara matanya tertutup rapat, menciptakan suasana yang begitu sakral di tengah ruangan yang penuh dengan mesin kopi dan microwave. Adrian merasa seperti seorang penyusup yang baru saja menginjakan kaki di tanah suci. Ia berdehem pelan mencoba memecahkan keheningan yang menyesakkan itu. Sarah tersentak dan segera berdiri lalu memasukkan bukunya ke dalam saku celana hitamnya dengan gerakan cepat yang penuh rasa malu. Adrian melangkah mendekat sambil merogoh saku kemeja putihnya yang mahal. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan yang masih kaku lalu mengulurkannya kepada Sarah dengan sikap yang ia anggap sebagai kebaikan. Adrian berpikir uang itu bisa meringankan beban yang ia lihat di wajah Sarah malam itu. Namun reaksi Sarah justru membuat Adrian terdiam 1000 bahasa. Wanita itu tidak menjulurkan tangannya untuk menerima uang tersebut, melainkan menatap Adrian dengan tatapan yang sangat tenang namun tajam. Suara Sarah terdengar sangat rendah namun bergetar dengan martabat yang luar biasa saat ia berkata bahwa ia dibayar oleh perusahaan untuk membersihkan lantai dan meja, bukan untuk diam atau menerima uang tambahan atas apa yang ia saksikan. Ia menegaskan bahwa kotoran di lantai bisa hilang dengan sabun, namun ada jenis kotoran lain yang tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan uang sebanyak apapun. Penolakan itu menghantam ego Adrian dengan keras, namun di saat yang sama menumbuhkan kekaguman yang mendalam. Setiap kali mereka berpapasan di koridor, ada sebuah tarikan emosional yang tidak bisa dijelaskan. Adrian ingin bicara lebih banyak, namun ia tidak tahu bagaimana caranya mendekati seseorang yang memiliki kejujuran sedalam itu. Ketegangan di kantor semakin memuncak saat beberapa orang dari divisi audit mulai memeriksa ruang kerja Adrian di siang hari yang terik. Adrian menyadari bahwa dunianya yang selama ini dibangun di atas pondasi yang rapuh akan segera runtuh, dan ia tidak memiliki siapapun untuk bersandar kecuali bayangan seorang wanita yang selalu hadir untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ia tinggalkan. Badai itu datang bukan dengan petir yang menggelegar, melainkan dengan suara langkah kaki sepatu pantofel yang tegas dan dingin di atas lantai marmer. Di siang hari yang terik itu, sebuah tim audit bersama beberapa petugas keamanan masuk ruangan Adrian dengan membawa map hitam tebal dan raut wajah tanpa ekspresi sedikit pun. Seluruh karyawan di lantai 30 mendadak diam membisu seolah ada sebuah garis tak terlihat yang memisahkan mereka dari nasib buruk pria itu. Mata mereka menatap tajam ke arah pintu kaca ruangan sang manajer muda yang selama ini dianggap sebagai bintang korporat. Rahasia yang selama ini disimpan Adrian di balik kemeja putihnya yang mahal kini terbongkar dengan cara yang paling memalukan di depan semua orang. Dokumen perselingkuhan anggaran dan rekaman kamera pengawas di lorong-lorong gelap menjadi bukti yang tidak terbantahkan atas semua kelalaiannya. Adrian hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi saat petugas keamanan memintanya untuk segera mengosongkan meja kerjanya dalam waktu 10 menit saja. Rekan kerja yang dulu selalu tertawa mendengar leluconnya kini memalingkan muka dengan serentak seolah Adrian adalah sebuah wabah mematikan yang menular. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada jabat tangan terakhir, dan tidak ada satupun dukungan yang tersisa.
Adrian membawa sebuah kotak kardus kecil berisi beberapa barang pribadinya lalu berjalan melewati lobi dengan kepala tertunduk sangat dalam. Ia merasa setiap pasang mata di gedung tinggi itu sedang menelanjanginya, memperlihatkan setiap noda hitam di hatinya yang selama ini ia tutupi dengan parfum mahal. Malam harinya saat hujan badai mulai mengguyur kota Jakarta dengan sangat ganas, Adrian kembali ke gedung itu sebagai seorang asing yang tidak lagi memiliki arah tujuan. Kakinya seolah menuntunnya kembali ke ruang rapat utama tempat semua kekacauan emosional ini bermula. Adrian duduk di atas lantai di pojok ruangan sambil memeluk lututnya sendiri di tengah keheningan yang menyesakkan dada. Ia merasa dunianya sudah berakhir sepenuhnya. Karirnya hancur berantakan. Nama baik keluarganya ternoda hebat. Dan ia menyadari bahwa ia tidak memiliki satupun orang untuk sekadar mendengarkan keluh kesahnya. Tiba-tiba terdengar suara decit roda ember yang sangat ia kenal memecah kesunyian ruangan itu. Pintu ruangan terbuka perlahan membiarkan cahaya kuning dari koridor masuk dan membelah kegelapan yang menyelimuti Adrian. Sarah berdiri di ambang pintu dengan seragam biru mudanya yang khas meski jam kerja resminya sudah hampir usai. Ia tidak terlihat terkejut sama sekali saat melihat Adrian yang duduk hancur di atas lantai marmer yang dingin. Sarah hanya melangkah masuk dengan sangat tenang, meletakkan embernya di dekat pintu lalu mulai menyiapkan kain pelnya dengan gerakan yang penuh kesabaran. Sarah mulai menggosok lantai marmer yang sedikit berdebu itu dengan gerakan yang monoton namun terasa sangat menenangkan bagi siapapun yang mendengarnya. Suara gesekan kain pel di atas lantai menjadi musik latar yang pas bagi kesedihan Adrian yang sedang memuncak. Pria itu menyadari sebuah kontras yang sangat menyakitkan di dalam hatinya. Saat ia yang memiliki segalanya justru hancur hanya karena kehilangan jabatan, sementara Sarah yang tidak memiliki apa-apa tetap berdiri kokoh dengan martabatnya yang murni tanpa perlu berpura-pura. Adrian menatap bayangan Sarah yang memanjang di lantai marmer yang basah oleh sisa air pel. Di bawah temaram lampu koridor yang menyusup masuk melalui celah pintu yang terbuka, wajah wanita itu tampak seperti sebuah potret lama yang penuh dengan cerita tentang ketabahan yang sunyi. "Kenapa kamu tidak ikut memaki saya seperti yang lain?" tanya Adrian dengan suara yang terdengar sangat asing di telinganya sendiri. Suara yang serak dan penuh dengan nada kehancuran. Pria itu menatap sepatunya yang mahal namun kini terlihat kusam tertutup debu kegagalan. Sarah tidak segera memberikan jawaban atas pertanyaan yang penuh dengan luka itu. Ia membungkuk perlahan untuk memeras kain pelnya ke dalam ember plastik biru yang sudah tua, menciptakan suara kecipak air yang terdengar sangat nyata dan jujur. Setelah kain pel itu dirasanya cukup kesat, ia kembali mengusapkannya ke lantai dengan sebuah gerakan searah yang sangat hati-hati. Sarah berkata dengan nada bicara yang sangat tenang bahwa ia sudah terlalu sering melihat apa yang sebenarnya dibuang oleh orang-orang hebat di ruangan mewah ini setiap harinya. Ia bercerita bahwa ia sering menemukan janji yang dikhianati di bawah meja rapat dan harga diri yang sengaja ditukar demi sebuah jabatan yang fana. Bagi Sarah, sosok Adrian yang sedang terduduk lesu di sudut ruangan itu bukanlah seorang manajer yang gagal total, melainkan hanyalah seorang manusia biasa yang akhirnya harus berani berhadapan dengan cermin kejujurannya sendiri tanpa ada lagi topeng yang menghalangi. Sarah kemudian menegakkan punggungnya yang tampak lelah namun tetap kokoh, menatap Adrian tepat di matanya yang merah karena menahan tangis. Sarah berujar dengan suara lembut bahwa ia sudah sangat terbiasa membersihkan sisa kotoran manusia setiap malam di gedung pencakar langit ini. Ia menjelaskan bahwa noda kopi yang tumpah atau sisa makanan yang berceceran di lantai bisa hilang hanya dengan satu kali usap sabun deterjen. Namun noda yang menempel sangat dalam di batin manusia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia mengatakan bahwa segala kekotoran di dalam hati hanya bisa luntur lewat sebuah keberanian yang besar untuk mengakui kesalahan dan kerelaan yang tulus untuk melepaskan beban kepalsuan. Sarah kemudian merogoh saku seragam birunya yang besar dan mengeluarkan sebuah botol air mineral plastik yang labelnya sudah terkelupas sebagian karena sering dipakai ulang. Botol itu sama sekali tidak mewah, namun saat Sarah mengulurkannya kepada Adrian dengan tangan yang kasar, botol itu terasa jauh lebih berharga daripada semua botol minuman keras mahal yang pernah Adrian beli. "Minumlah sedikit, Pak. Karena Bapak terlihat sangat haus akan sebuah ketenangan di dalam jiwa," ucap Sarah dengan sebuah senyum tipis yang tulus merasuk ke dalam kalbu. Adrian menerima botol itu dengan kedua tangan yang masih sedikit gemetar. Air dingin itu membasahi tenggorokannya yang sudah sangat kering dan memberikan sedikit sisa kekuatan pada tubuhnya. Saat itu juga tangis Adrian pecah sepenuhnya tanpa bisa ia tahan lagi.
Ia menangis karena ia akhirnya merasa benar-benar dilihat sebagai seorang manusia, bukan lagi sebagai sebuah objek kepentingan semata. Di dalam ruang rapat yang dingin itu, Adrian menemukan kembali martabatnya yang sempat hilang tertimbun oleh debu-debu keserakahan. Sarah merapikan seluruh peralatan kerjanya untuk terakhir kali pada malam yang panjang itu. Ia meletakkan ember plastik birunya di pojok gudang kecil yang gelap, tempat yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya saksi bisu atas kelelahannya. Suara pintu loker besi yang berderit saat ditutup terdengar seperti sebuah tanda berakhirnya satu babak kehidupan yang menyesakan. Sarah melepas seragam biru mudanya dengan perlahan, menggantinya dengan sebuah kaos lengan panjang berwarna abu-abu yang sudah mulai menipis dan kain jarik sederhana yang ia lilitkan dengan rapi. Di saat yang hampir bersamaan, Adrian melangkah keluar dari pintu kaca besar gedung pencakar langit itu. Ia tidak lagi keluar dengan langkah yang terburu-buru atau sambil sibuk bicara di telepon genggamnya. Ia berjalan dengan sangat lambat, memeluk sebuah kardus berisi sisa-sisa barang pribadinya yang kini terasa jauh lebih berat. Adrian berhenti sejenak di depan pintu masuk, menatap tangga marmer yang dulu ia lalui dengan penuh kesombongan. Sekarang, ia hanyalah seorang pria tanpa jabatan yang melangkah menuju halte bus di depan gerbang utama gedung. Lampu halte yang temaram memberikan suasana yang sangat tenang dan jujur. Di sana, di atas bangku besi yang dingin dan sedikit basah oleh sisa air hujan, Sarah sudah duduk menunggu dengan tas kain kecil di pangkuannya. Ketika Adrian sampai di halte itu dengan napas yang sedikit terengah, Sarah hanya bergeser sedikit untuk memberikan ruang bagi Adrian agar bisa duduk. Tidak ada lagi sekat antara seorang manajer besar dan seorang cleaning service di halte bus ini. Mereka berdua hanyalah dua orang manusia yang sedang menunggu perjalanan pulang. "Terima kasih untuk airnya tadi," ucap Adrian dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik di antara deru mesin kendaraan yang sesekali lewat. Sarah menoleh perlahan dan memberikan sebuah anggukan kecil yang sangat sopan. Adrian kemudian mengulurkan tangannya yang kini tidak lagi memegang kunci mobil mewah atau pulpen mahal. "Nama saya Adrian," katanya dengan nada bicara yang tulus. Sarah menyambut tangan itu dengan tangannya yang masih terasa sedikit kasar, namun genggamannya memberikan sebuah kehangatan yang belum pernah Adrian rasakan. "Nama saya Sarah," jawabnya dengan senyum tipis yang memancarkan sebuah keteguhan jiwa yang luar biasa. Perkenalan sederhana itu menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sebelumnya saling membelakangi namun kini dipertemukan oleh sebuah kehancuran yang berbuah kejujuran. Cahaya lampu bus kota yang berwarna kuning kemerahan mulai terlihat dari kejauhan, membelah kegelapan jalanan Sudirman yang basah. Saat bus itu berhenti tepat di depan halte, mereka berdua berdiri secara serentak dengan tekad baru yang terlihat jelas. Bus perlahan mulai bergerak menjauh, meninggalkan gedung pencakar langit yang megah namun dingin itu di belakang mereka. Di dalam bus yang remang-remang itu, mereka mulai bicara tentang hal-hal kecil, tentang aroma tanah setelah hujan dan tentang harapan-harapan sederhana yang tidak lagi diukur dengan materi. Perjalanan ini menandai sebuah awal di mana martabat bukan lagi dicari di atas meja rapat melainkan ditemukan di dalam ketulusan hati sesama manusia yang berani melepaskan segala kepalsuan dunia. Kisah Sarah dan Adrian berakhir dengan langkah tenang menuju halte bus, meninggalkan kemegahan yang dulu dipenuhi kebohongan. Di atas kursi bus yang keras, mereka akhirnya menemukan kejujuran yang terasa jauh lebih nyaman dan tulus daripada kemeja mahal maupun jabatan tinggi manapun yang pernah Adrian miliki. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, nilai dirinya tetap ditentukan oleh kejujuran hatinya. Dan orang yang paling sering kita remehkan bisa jadi adalah satu-satunya tangan yang mau menolong saat kita jatuh ke titik terendah. Cerita ini sepenuhnya fiktif namun kami susun serealistis mungkin agar kita semua bisa mengambil pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Terima kasih banyak telah menonton hingga selesai. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati. Tekan like jika kalian menyukainya. Dan pastikan sudah subscribe ya. Sampai jumpa di kisah bermakna berikutnya.